cerita perampokan politik ini sekarang sudah bisa dibilang sudah mendekati akhir, sehingga apapun nanti yang akan dilakukan si pimpinan rampoknya gitu ya, itu nggak akan berpengaruh apa-apa kepada partai politik yang ada di Indonesia. Karena semuanya udah terkunci, ya perampoknya mau ngerampok yang mana? Selamat malam semuanya. Kongres Partai PDI Perjuangan di Bali tahun 2025 ini terus terang itu mengingatkan saya kepada proses pencapresan dan pemilihan calon wakil presiden tahun 2024 lalu. Karena prosesnya cepat sekali gitu. Tiba-tiba MK mengubah undang-undang yang nggak bisa jadi bisa. Tiba-tiba Gibran maju sebagai cawapres, tiba-tiba kita harus pilpres gitu kan. Jadi proses Kongres PDI Perjuangan di Bali ya kurang lebih kayak gitu. Tiba-tiba Hasto yang sebelumnya divonis 3,5 tahun penjara, bebas. Lewat amnesti. Dalam hitungan jam langsung bebas, langsung keluar, dan langsung ikut Kongres di Bali. Jadi semua didesain dengan begitu cepat, sangat mendadak sekali, sehingga ya ini menjadi kejutan kepada banyak pihak nampaknya. Jadi ya, saya coba tanya kepada beberapa orang teman kader PDI Perjuangan terkait BIMTEK yang tiba-tiba berubah menjadi kongres ini gitu ya. Ya beberapa dari mereka ternyata ya nggak terlalu paham bahwa acara BIMTEK itu akan menjadi kongres. Ya memang mereka diminta untuk standby, sudah dikabari akan ada BIMTEK dan sebagainya. Tapi kalau soal kongres, beberapa di antara kader-kadernya itu ya beberapa nggak ngerti gitu. Dianggap ya ini BIMTEK persiapan kongres gitu ya. Tapi nggak nyadar kalau kongresnya keesokan harinya. Gitu. Ya sewaktu-waktu ini mungkin memang bisa dilakukan gitu ya, dilakukan secara cepat karena memang dalam politik kalau agak lambat itu bisa diserobot sama perompak atau perampok. Dan ya selain soal teringat dengan kecepatan bagaimana proses MK meloloskan Gibran untuk bisa jadi cawapres di 2024 lalu, saya juga jadi teringat dengan Kongres Partai Gerindra. Ini mungkin lebih mirip gitu ya. Kongres Partai Gerindra itu juga kurang lebih sama seperti PDI Perjuangan. Cuma bedanya Partai Gerindra itu melakukan Munas gitu. Bukan BIMTEK gitu. Dan Munas ini itu memang sudah jauh-jauh hari disampaikan akan dilaksanakan dan sebagainya. Tapi di tengah-tengah Munas tiba-tiba kongres luar biasa di bulan Februari. Cepat, nggak terduga, dan Pak Prabowo tiba-tiba sudah jadi ketum lagi untuk 5 tahun ke depan. Jadi antara PDI Perjuangan dengan Partai Gerindra hari ini mulai ada kesamaan tuh. Sama-sama bikin kongres mendadak. Bedanya kalau PDI Perjuangan bukan kongres luar biasa, kongres aja gitu, karena memang sudah waktunya. Kalau Partai Gerindra, kongres luar biasa. Ini agak unik rasanya, karena kalau Partai Gerindra sebagai partai yang besar di Indonesia dan ketua umum partainya menjadi presiden, menjadi orang nomor 1 di negara ini, kenapa kok kemudian nampak tergesa-gesa? Kayak nggak terencana gitu. Harusnya kan sebagai pemimpin, sebagai penguasa, santai dong gitu kan. Kapan aja seharusnya gitu kan. Ini enggak nih, sama gitu. Dari Munas tiba-tiba jadi kongres. Semua sebab mendadak, pokoknya tiba-tiba selesai aja gitu kan. Kalau PDI Perjuangan mungkin ada kekhawatiran nanti akan diintervensi, akan ada orang yang coba merampok gitu ya, ada orang yang coba cawe-cawe, mungkin ada kekhawatiran ke arah sana. Tapi Partai Gerindra yang ketua umumnya jadi presiden sekalipun ternyata juga ya kurang lebih sama ceritanya. Tiba-tiba kongres gitu ya. Dan ini nampaknya memang cerita soal perampok politik gitu ya. Seperti bajak laut yang suka ya merampok gitu ya. Itu di Indonesia nampaknya memang ada gitu, dan itu mengincar partai-partai politik besar karena ya begitulah teori perampokan gitu. Kalau ngerampok yang kecil kan dapatnya sedikit, jadi ngerampok yang besar. Jadi si perampok politik ini hanya mengincar ya partai-partai besar, PDI Perjuangan, Gerindra gitu ya, dan mereka para perampok ini nggak peduli dengan efek atau dampaknya, pokoknya ya gimana, pokoknya tipikal-tipikal perampok lah gitu ya. Dan
Gerindra dengan PDI Perjuangan, kalau ngelihat dari bagaimana mereka tiba-tiba melakukan kongres gitu ya, ini menunjukkan kewaspadaan yang sangat luar biasa atau kehati-hatian yang sangat tinggi, karena daya rusak yang dilakukan oleh si perampok ini memang cukup lama. Dan PDI Perjuangan lewat kongres yang begitu cepat dan seperti tidak terencana ini gitu ya, itu membuat PDI Perjuangan jadi ya setidaknya sampai sekarang itu terselamatkan gitu ya. Jadi ketika Hasto sudah mendapatkan amnesti, kemudian dalam beberapa jam, hitungan jam, Hasto sudah tiba-tiba sudah berada di Bali. Tiba-tiba kongres, tiba-tiba selesai, sudah ada struktur pengurusnya gitu kan. Ini menunjukkan sebuah permainan atau kucing-kucingan politik tingkat elit gitu ya, sehingga ya mungkin kadang-kadang hal-hal seperti ini memang perlu dilakukan supaya perampoknya nggak siap gitu, supaya si perampok politik ini nggak punya rencana untuk kemudian melakukan perampokan secara sistematis gitu kan. Jadi kalau kongresnya tidak diketahui, tiba-tiba sudah ada, tiba-tiba selesai hanya dalam hitungan jam atau hitungan hari, perampoknya nggak siap apa-apa, nggak bisa bermain skenario dan sebagainya. Jadi ya cerita perampok di negeri ini, perampok politik gitu ya, itu memang ngeri sekali. Bahkan ya gimana caranya kita bisa menjelaskan bahwa ini adalah sesuatu yang biasa, sementara dua partai besar, Gerindra dan PDI Perjuangan, melakukan cara yang sama, yang tiba-tiba kongres gitu ya. Ya meskipun kita bisa pahami gitu, Gerindra dengan PDI Perjuangan belajar dari partai lain yang sebelumnya kena rampok. Kan ada tuh. Ya inisialnya partai apa ya, partai beringin lah. Tiba-tiba KLB, tiba-tiba partai ketua umumnya mundur gitu ya, tanpa alasan apapun. Jadi ya itu kemudian membuat si partai beringin itu jadi nggak solid gitu. Nah PDI Perjuangan, partai Gerindra belajar, mereka nggak mau kemudian partainya ini jadi nggak solid, berantakan, dan itu daya rusaknya lama gitu. Jangan sampai kemudian jadi kayak si beringin, dipotong-potong sama tukang kayu gitu kan. Jadi ya setelah kongres PDI Perjuangan selesai, ya mungkin para perampoknya kebingungan, gigit jari dia, oh ini nggak dapet, itu nggak dapet gitu kan. Nggak bisa apa-apa, sehingga di tahun 2029 nanti, maka si perampok dan para pengkhianat demokrasi ini, ya mungkin mereka juga akan nggak lolos ke Senayan lagi, akan menjadi gelandangan politik lagi. Karena ya cara orang untuk memenangkan sebuah kompetisi gitu ya, itu kan ada dua jalur tuh, dua cara gitu ya. Yang pertama ya menguatkan diri sendiri atau melemahkan lawan-lawannya. Inilah nampaknya yang coba dilakukan si perampok gitu. Dia ngerampok, kemudian bertujuan untuk melemahkan lawan-lawannya supaya dia bisa berdiri dan kemudian meloloskan partainya dengan hasil rampokan-rampokannya gitu kan. Ya kalau sekarang situasinya seperti ini, Gerindra sudah selesai, PDI Perjuangan juga sudah ada ketua umum dan strukturnya sampai 5 tahun ke depan, ya maka si perampoknya mungkin akan kewalahan. Di 2029 setidaknya dia tidak bisa memangsa partai-partai besar gitu. Dan yakini kalau sudah disahkan ya semoga ini kemudian menjadi aman ya karena kalau udah disusun seperti ini sulit untuk kemudian digoyang. Dan ya kita nggak tahu nasibnya si partai beringin gitu ya. Apakah akan dikembalikan ke jalur yang benar atau tetap dalam apa namanya ya, bisa dibilang apa itu, kayak seperti terjerat sampai sekarang gitu ya. Dan itu yang membuat internal dari si beringin ini jadi kayak nggak solid gitu. Masih banyak pertanyaan, masih banyak kebijakan yang kemudian dibantah dan dibatalkan. Ya kita lihat saja nanti gitu. Pada akhirnya semua partai hari ini lewat kongres yang dilaksanakan secara tiba-tiba, ya itu menunjukkan bahwa memang daya rusak atau ancaman perampok politik ini sedemikian mengerikan. Perampok politik begitu canggih sekali sehingga banyak partai jadi ketakutan dan mengunci diri sendiri supaya mereka tidak dirampok. Dan semua siaga gitu ya, semua partai sudah belajar. Selain belajar dari partai beringin, belajar juga dari partai Demokrat yang hampir dirampok beberapa
tahun yang lalu ya. Kalau Partai Beringin sulit untuk dijelaskan gitu ya. Tapi kalau Partai Demokrat yang sebelumnya coba dirampok gitu ya, itu kan kalian bisa cek dan bisa baca semuanya di media. Ceritanya begitu lengkap. Semua sebagai sebuah sejarah kelam politik Indonesia, di mana upaya-upaya perampokan didukung oleh rezim berkuasa waktu itu. Ya meskipun waktu itu saya juga ikut ngetawain sih, syukurin Demokrat. Tapi sekarang mulai sadar bahwa itu adalah upaya-upaya perampokan yang seharusnya tidak kita dukung gitu. Jadi cerita perampokan politik ini sekarang sudah bisa dibilang sudah mendekati akhir, sehingga apapun nanti yang akan dilakukan si pimpinan rampoknya gitu ya, itu nggak akan berpengaruh apa-apa kepada partai politik yang ada di Indonesia. Karena semuanya udah terkunci, ya perampoknya mau ngerampok yang mana? Kalau menyasar PKS, sulit gitu ya, karena itu partai ideologis. Kalau mau menyasar PKB, ya berat juga, harus berhadapan dengan NU gitu kan. Mau menyasar Nasdem, masih bisa ya, silahkan para perampok menyasar Nasdem. Saya tidak menyarankan itu, tapi ya satu-satunya yang mungkin bisa disasar Nasdem sama Partai PAN gitu. Kalau yang lain udah nggak bisa. Demokrat, PD Perjuangan, Gerindra, udah tertutup tuh. Mereka udah belajar betul gitu ya. Jadi tersisa dua tuh, PAN sama Nasdem. Tapi PAN tuh partai ideologis juga, agak ideologis, agak sulit, tapi lebih mungkin dirampok dibandingkan PKB. Jadi ya ini hanya cerita-cerita saja gitu ya. Saya kebingungan untuk menjelaskan fenomena ini, tapi ini terjadi di tengah-tengah kita dan rasanya tetap saya ingin ceritakan kepada kalian semua. Buat yang paham silahkan stay, tetap di pemahaman kalian, nggak usah disampaikan di kolom komentar. Buat yang nggak paham, nggak apa-apa, ini cuma cerita-cerita saja. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Begitulah kura-kura.